Semangat pagi semua. Baiklah, untuk pertama kali kita mencoba memperkenalkan bahwa yang namanya materi untuk matematika peminatan bab yang pertama adalah persamaan trigonometri. Sebelum kita mempelajari persamaan trigonometri, alangkah baiknya kita mengingat masalah sudut-sudut istimewa. Itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, khusus yang di kuadran 1. Misalnya adalah sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Untuk mempermudah menghafalkan, boleh yang cos sistemnya dibalik saja. Sin 0 adalah 1, berarti nulis dari sini. Cos 30 nulis dari sini, berarti setengah akar 3. Cos 45 berarti setengah akar 2. Sini terus baliknya. Cos 60 berarti setengah. Cos 90 berarti 0. Seperti di gambar, kalau sin gambarnya adalah semacam ini, berarti ini adalah 1, yang 90, ini 91, turun, sini turun. Nah, kalau yang cos modelnya dari 1. Cos dari 1, 0, 1, 30 setengah akar 3. Ini naik, ini turun. Kemudian untuk tangan rumusnya adalah tangan itu sama dengan sin per cos. Berarti sinnya adalah sama dengan 0 dibagi 1, berarti sama dengan 0. Kayak gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang 30 berarti sama dengan setengah dibagi setengah akar 3. Ini sama ini coret kan, berarti tinggal seper akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3, ya, sama dengan akar 3 kali akar 3, ketemunya adalah 3, berarti seper 3 akar 3, berarti sepertiga akar 3. Ya, kalau yang tangan 45 berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama, berarti 1. Tangan 60 setengah akar 3 dibagi setengah, ini coret, berarti tinggal akar 3. Lah, tangan 90 1 dibagi 0, berapapun dibagi 0 itu ketemunya bukan 0 tapi tak hingga atau susah didefinisikan. Itu yang di kuadran 1. Kalau saya gambar di kuadran, dalam suatu lingkaran terbagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2,
kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 1 sampai dengan 90. Kuadran 2 dari 90 sampai dengan 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270. Kemudian kuadran 4 dari 270 sampai dengan 360. Nih. Jadi semua yang di sini tuh ya, yang di atas ini, yang tadi ini adalah di kuadran 1, yaitu semua positif. Semua nilainya positif. Tapi kalau di kuadran 2 itu hanya sin saja yang positif, lainnya negatif. Kemudian yang di kuadran 3 itu hanya tangannya saja yang positif. Kemudian yang keempat adalah kosnya saja yang positif. Semacam itu. Misalnya di sini ada yang tadi, ini lagi yang tadi, yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya diminta sin, di sini lagi misalnya sin 150 derajat, itu di kuadran mana? Tentunya ada di kuadran 2 karena lebih dari 90. Sebagai patokan mempermudah mengerjakan, maka sin 90 itu sama dengan kurang dari 180 derajatnya berapa? Atau saya tulis sin 180 kurangnya dari itu, berarti ditambah berapa dikurangi berapa supaya ketemu ini 50, berarti dikurangi 30 derajat ini. Berarti sama dengan, karena ini bentuknya adalah positif sinnya, maka tetap positif sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan berapa? Ini sudah tadi dihafalkan, yaitu setengah. Jadi sin 150 derajat mempunyai nilai setengah. Semacam itu. Contoh lagi misalnya adalah cos berapa? Misalnya lagi cos 135 derajat. Ya, cos 135 derajat itu di kuadran berapa? Nah, kan belum ada 180 derajat, berarti masih di kuadran 2. Taruhlah adalah di daerah sini misalnya, sini. Berarti sama dengan cos 180 dikurangi berapa? Dikurangi 45 supaya ketemunya 135 derajat. 180 derajat dikurangi dengan 45 derajat ketemunya ini. Maka sama dengan, ingat, di kuadran 2 yang positif itu hanya sin, berarti cosnya adalah negatif, yaitu negatif cos 45. Negatif
cos 45 derajat itu sama dengan berapa? Cos 45 yang ini. Tapi min setengah akar 2. Jadi cos 135 derajat sama dengan min setengah akar 2. Kemudian lagi, misalnya adalah tangan 120 derajat. 120 derajat itu di kuadran mana? Tentunya di kuadran 2, karena belum ada 180. 120 derajat itu sama dengan tangan 180 dikurangi 60 derajat, berarti sama dengan di 2. Kuadran 2 yang plus hanya sin, berarti sama di sini tulis min tangan 60, berarti sama dengan min tangan 60. Tangan 60 adalah ini, tangan 60 akar 3, berarti min akar 3. Semacam itu. Contoh lagi, misalnya adalah sin 210 derajat. 210 itu di mana? Ya, di daerah sini. Karena 210 itu lebih dari 180, berarti sama dengan sin 180 derajat ditambah 30 derajat. 180 derajat ditambah 30 ketemunya 210 derajat. Sama dengan, ingat di sini di kuadran 2 yang positif hanya tangan, berarti di sini nilainya negatif sin 30. Berarti sin 30 berapa? Ini di sini sin 30 nilainya setengah, berarti min setengah. Makanya dihafalkan untuk sudut-sudut istimewa khususnya di kuadran 1. Kemudian contoh lagi, misalnya adalah untuk cos 225 derajat itu sama dengan di kuadran 2, karena lebih dari 180 dan kurang dari 270, ya, maka sama dengan cos 180 derajat ditambah berapa supaya ketemunya adalah 225, yaitu ditambah 45 derajat. Sama dengan, ingat di sini di kuadran 3 yang positif hanya tangan, berarti di sini min cos 45 derajat sama dengan min. Di sini dihafalkan cos 45 derajat adalah setengah akar 2, min setengah akar 2. Ini contohnya. Misalnya lagi, ya, dari sini misalnya ada juga misalnya tangan ini yang di kuadran 3, misalnya tangan
240 derajat. Itu sama dengan berapa? 240 derajat itu sama dengan tangan berapa? 180 ditambah 60 ya. Berarti sama dengan tangan 60 derajat. Karena di kuadran 3 yang positif adalah hanya tangan ini, sehingga ini bentuknya adalah positif, sehingga sama dengan tangan 60 adalah akar 3. Saya yakin jelas. Misalnya lagi, contoh lagi yang di kuadran 4. Misalnya diketahui yang di kuadran 4 adalah sin 300 derajat. Itu sama dengan berapa? Nah, 300 derajat patokannya itu adalah kurang dari 360. Berarti sama dengan sin 360 dikurangi 60 derajat, ya kan? Sama dengan sin 60 derajat. Ingat, di kuadran 4 yang positif hanya cos, berarti di sini adalah negatif. Sama dengan sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3, berarti min setengah akar 3. Itu. Misalnya lagi adalah cos 330 derajat. Itu sama dengan berapa? Hitungnya berarti sama dengan cos 360 min 30 ya. Berarti sama dengan cos 30 derajat. Di sini di kuadran 4 yang positif cos, ya sudah, ini saja sama dengan cos 30 sama dengan berapa di sini, yaitu setengah akar 3. Ini adalah masalah sudut-sudut istimewa. Terima kasih, semoga semua bisa. Jika belum begitu paham, boleh diulangi lagi. Terima kasih dan semoga semua